Ya, tadi tim Ridho mengatakan sudah mengantongi bukti-bukti dan mendesak adanya PSU, berharap adanya putaran kedua begitu ya. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, apakah memang optimistis ini bisa mengubah hasil dari yang apa kita lihat sekarang? Dan bagaimana kemudian strateginya nanti kemudian menanggapi adanya pilkada fatigue tadi? Election fatigue seperti apa tuh? Jadi sedikit kembali ke mengapa sih kita mempertanyakan proses ini? Karena kalau kita lihat kenapa ada proses demokrasi, kenapa ada pilkada? Karena kita ingin memilih pemimpin yang dipilih oleh mayoritas warga yang mempercayakan hak politik mereka kepada pemimpin tersebut. Itu kenapa ada proses demokrasi. Ya. Sekarang, kalau proses demokrasi itu tidak berjalan dengan ideal, di mana yang memilih juga 50% doang dari populasi, itu sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain, dibandingkan dengan sejarah pilkada sebelumnya. Ya. Yang kedua, yang milih pun suaranya disalahgunakan, gitu kan. Ada bansos diberikan H-1 sebelum pilkada, bahkan pada saat hari pilkada dilakukan dan seterusnya. Artinya hak politik mereka di-abuse. Udah yang milih sedikit, fatigue katanya, yang milih pun hak politiknya di-abuse, yang nggak milih pun hak suaranya disalahgunakan. Jadi ini melanggar prinsip demokrasi yang ada, di mana tidak ada legitimasi politik terhadap yang nanti terpilih atau dinyatakan terpilih, walaupun secara teknis dan secara hukum mereka bisa menang. Jadi yang kami kejar itu dulu. Jadi mohon dipahami bahwa ini bukan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, tapi memastikan bahwa demokrasi berjalan kembali sesuai dengan the ideal demokrasi. Yang kedua, kalau ditanya optimis atau nggak optimis, kita optimis. Kita punya strategi yang sangat kuat untuk maju di putaran kedua, di mana kita akan menyasar, di mana kita akan menyasar mayoritas pemilih. Ya, misalnya pertama mayoritas yang nggak memilih ya, 43% itu 90%-nya adalah Gen Z yang memutuskan untuk nggak datang milih. Anak muda banyak yang nggak peduli dan nggak milih. Ini menjadi ceruk suara yang akan kita sasar, dan kita semangatnya itu lebih kepada ayo kita rayakan pesta demokrasi ini gitu, agar legitimasi politik dari pemimpin yang nanti kita pilih itu diterima dengan baik. Ya, gimana caranya kemudian mengajak mereka? Kalau misalnya kita melihat berkaca dari sejarah, setiap ada putaran kedua lah atau PSU, pasti jumlah partisipannya lebih sedikit. Tapi tidak serta-merta benar, Mas. Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua itu lebih banyak. Lihat aja angkanya. Karena kan pada tahun 2017 itu polarisasi kondisinya berbeda dong. Bukan PSU, tapi putaran kedua. Tapi argumen bahwa kemudian memilih nanti akan lebih rendah karena orang capek, karena orang nggak tertarik, tidak juga. Karena walaupun itu ada putaran kedua, yang memilih jauh lebih banyak. Itu yang kita kejar, bahwa proses demokrasi ini harus ideal, harus lebih banyak yang berpartisipasi, agar pemimpin yang nanti terpilih benar-benar dipilih oleh mayoritas warga. Bagaimana cara yang didorong oleh tim Ridho begitu untuk partisipasinya meningkat begitu jika nanti PSU? Yang pertama, kita perjuangkan dulu agar proses hukum ini berjalan dengan baik, pembuktian juga kuat, dan hak-hak politik warga yang terabaikan, yang di-abuse, itu bisa kembali. Itu dulu proses yang kita prioritaskan untuk saat ini. Untuk strategi, tentunya namanya strategi, pasti kita akan launch pada saatnya nanti. Baik, Mbak Titi, untuk pembuktian ini kan bukan satu hal yang mudah ya. Betul. Pernah nggak dalam sejarah ini pernah terbukti ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif seperti itu? Kalau pada level pra-MK atau sebelum MK oleh Bawaslu, itu relatif yang diperintahkan untuk PSU sedikit sekali. Dan perintah atau rekomendasi ya, bahasanya kalau dari Bawaslu itu rekomendasi, karena pemilih tidak mendapat undangan, itu saya kira hampir tidak ada ya. Kecuali kalau kemudian memang misalnya dibuktikan bahwa tadi seperti di Pinang Ranti ya, dicobloskan sekian surat suara, tapi kan itu kasuistis. Yang berikutnya adalah, kalau kita perhatikan di PSU itu tidak boleh loh ada kampanye. Karena dia hanya pemungutan suara ulang, tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jadi mengajak tadi bilang nggak bisa dong? Nah, kalau tadi kami tidak mengatakan bahwa kami akan kampanye loh. Ya misal ini kan tambahan ya, tidak boleh ada aktivitas kampanye, karena dia sifatnya kan hanya mengulang pemungutan suaranya, karena ini terkait dengan laporan dana kampanye dan lain sebagainya. Lalu yang berikut juga terkait dengan pemungutan suara ulang di beberapa atau kemudian di sejumlah daerah atau di seluruh TPS, itu dimungkinkan bila ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia harus ke MK dulu nih. Nah, harus ke MK itu kalau Jakarta karakternya beda dengan daerah lain. Jakarta adalah kepentingannya supaya bisa masuk ke putaran kedua. Karena kan 50% plus 1. Kalau daerah lain untuk mempengaruhi perolehan suara supaya dia menjadi calon terpilih. Di Undang-Undang Pilkada kita pasal 158 itu disebutkan ada syarat selisih
untuk bisa mengajukan perselisihan hasil di pilkada. Berapa tuh, Mbak? Meskipun saya tidak setuju ya dengan syarat selisih, tapi MK masih mengadopsi itu. Oke. Kalau daerahnya populasinya 6 sampai 12 juta seperti Jakarta, syarat selisihnya adalah 1%. Oke. Kecuali kalau dia ini bisa disimpangi syarat selisih 1% ini kalau bisa dibuktikan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Oke. Jadi 3 ini harus dibuktikan. Terstruktur artinya dia melibatkan aparatur negara, melibatkan penyelenggara pemilu. Sistematis adalah dia disiapkan secara matang, berstrategi untuk melakukan kecurangan sedemikian rupa, dan masif dia berdampak di mayoritas daerah. Kalau Bawaslu itu menafsirkan dengan 50% lebih. Nah, itu yang disebut dengan kecurangan atau pelanggaran terstruktur 50% sistematis dari jumlah TPS yang masif. ada. Betul. Itu kalau dalam versinya Bawaslu. Nah, jadi antara itu dia memang betul kata Mas Hensat tadi, Hensat atau Hensa ya, mempengaruhi perolehan suara atau dalam konteks Jakarta mempengaruhi bisa masuk ke putaran kedua atau tidak. Dan kalau dari basis selisih suara saja itu 1%. Nah, terkait dengan angka pengguna hak pilih, kalau kita lihat yang kurang dari 50% itu selain Jakarta juga ada Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bahkan angka partisipasinya lebih rendah daripada Jakarta begitu. Jadi dalam konteks ini kita juga harus menempatkannya secara proporsional. Keadilan pemilu itu adalah hak dari setiap pasangan calon untuk memperjuangkan hak untuk dipilih ya secara jujur, adil, dan demokratis. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat harus diedukasi soal langkah hukum itu harus terukur, betul-betul ditopang oleh bukti yang yang cukup begitu ya, sehingga tadi kita betul-betul memaknai demokrasi ini dengan prinsip-prinsip yang sesuai. Oke. Bang Henry, kalau kita lihat, kalau kita berandai-andai lah, misalnya ini masuk ke putaran kedua, gugatannya diterima misalnya, lalu kemudian masuk ke putaran kedua, apakah ini kondisi 2017 di mana partisipan pemilih di putaran kedua lebih banyak itu bisa terjadi di tahun ini atau gimana? Iya, sampai hari ini sejarah Pilkada Jakarta itu masih berulang. Saya udah pernah katakan kan, incumbent nggak bisa 2 periode. Yang unggul di survei di awal-awal, di ujung-ujungnya kecil. Kesalip. Nah, itu kan masih ada. Nah, kalau ada putaran kedua, ada satu sejarah lagi. Yang menang di putaran pertama, kalah di putaran kedua. Gitu. Tapi ya nanti kita lihat aja. Saya sih terus terang ya, kalau ada paslon kemudian yang menggugat hasil pemilu berdasarkan apa yang dia tahu ada kecurangan, itu sih saya seneng gitu, karena demi perbaikan demokrasi. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya terjadi di Jakarta. Jadi kalau kemudian terjadi di daerah-daerah lain dan si paslon merasa dia dizolimi secara demokratis, gitu ya, dia dizolimi secara demokratis, kemudian warganya juga dizolimi, demokrasinya tidak bisa berjalan lancar, ya gugatlah, lakukan itu. Bukan hanya untuk dirinya dan suaranya, tapi juga untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Karena kalau ada kesalahan-kesalahan, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, didiemin, ya bakal begini lagi gitu. Misalnya, ada pelaksanaan pilkada kan memang nanti diusulkan kalau bisa jangan 1 tahun yang sama dengan pilpres gitu ya. Diusulkan ada lagi, PJ lagi 2 tahun gitu ya, supaya tidak bersamaan. Jadi 2029 ada PJ 2 tahun, jadi 2031 baru ada pilkada lagi. Ya silakan aja. Namanya juga demokrasi. Kita kan juga nggak tahu model demokrasi apa yang terbaik. Tapi kalau kemudian ternyata demokrasi justru membunuh negara, pada saat demokrasi justru merugikan masyarakat, ya evaluasi aja terus, nggak apa-apa. Jangan kemudian pasrah, saya udah kalah, ya udahlah gitu, nanti ikut lagi. Ya jangan gitu juga gitu. Jadi diperjuangkan aja terus, karena ya jangan-jangan emang demokrasinya juga lagi mikir-mikir, ini cocok nggak saya ada di Indonesia? Jangan-jangan Indonesia ini not my type gitu. Ya boleh, ya jadi maksud saya adalah kita berjuang aja terus. Berjuang terus, jangan pasrah. Itu yang disampaikan oleh Bang Hensat. Dan masih kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dialog kita bersama dengan ketiga narasumber kita. Kami berikan satu kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup, mulai dari Bang, silakan. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini bukan tentang paslon kami, ini tentang hak politik, hak demokrasi dari warga masyarakat Jakarta. Hanya 53% yang memilih, dan itu pun yang tidak memilih, golput yang tinggi, itu suaranya juga
ambil secara tidak sah dan dicurangi. Jadi kita tidak ingin masyarakat dicurangi. Kita ingin agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan idealnya. Kita akan bertarung demi demokrasi yang baik dan ideal untuk Jakarta, dan agar kemenangan dari calon gubernur dan gubernur yang nanti terpilih memang betul-betul merepresentasikan legitimasi politik dari warga Jakarta. Itu yang kami perjuangkan. Oke, yang bisa dilakukan adalah berjuang dulu ya, seperti yang disampaikan oleh. Tapi kan ada tadi minimal 1% selisih suara, itu tidak terpenuhi sekarang, agak sulit. Ada banyak persyarat yang tadi ya, walaupun ada persyarat teknis, ada persyarat hukum, ada persyarat politik, semuanya kita perjuangkan, bukan hanya satu aspek aja. Oke, Mbak Titi, dengan selisih 1% suara sepertinya akan sulit terpenuhi. Kalau TSM-nya misalnya berhasil dibuktikan begitu, tapi 1% suaranya ini jadi kendala nggak di situ? Ya, lagi-lagi nanti ada sidang pendahuluan. Itu pentingnya di sidang pendahuluan untuk membuktikan. Jadi nanti para pihak itu akan didengar, para pemohon ya dalam hal ini kalau jadi ke MK, lalu termohonnya adalah KPU Jakarta. Oke. Dan ada pihak terkait nanti. Pihak terkait tentu yang berkepentingan ya, nomor 3 misalnya. Semua akan didengar dari sana. MK akan memberikan putusan setelah apakah akan lanjut ke pembuktian atau tidak. Jadi bergantung pada kualitas permohonan. Tapi juga saya setuju ya, kita memang harus mengevaluasi penyelenggara. Memang realitasnya adalah di lapangan surat pemberitahuan banyak yang tidak didistribusikan. Apakah karena alasan teknis, alasan tidak berjumpa dengan pemilih, lalu juga alasan pertimbangan sudah saling kenal begitu ya. Termasuk juga di TPS di seluruh Indonesia dari beberapa relawan kami, termasuk juga mahasiswa saya di FHUI, itu datang ingin memfoto C hasil di Jawa Barat, di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur terjadi. Itu tidak boleh memfoto hasil oleh KPPS. Jadi penyelenggara pemilu memang harus berbenah. Jadi itu saya setuju begitu. Baik. Tempatkan ini sebagai bukan hanya untuk kepentingan paslon, tapi kepentingan untuk memperbaiki kualitas pilkada dan demokrasi kita. Satu sisi juga nanti kalau proses hukum sudah dijalankan, bisa menerima hasil apa yang sudah diputuskan dan kita lanjut ke depan begitu. Oke, berbenah dan juga melakukan evaluasi, Bang Hensat. Ya kan cerita pilkada ini banyak. Ada yang tiba-tiba didiskualifikasi, yang didiskualifikasi suaranya lebih banyak dari yang ikut gitu. Tapi Ya, karena dia Banjarbaru ya. Nah, itu dia. Itu juga sebenarnya inkonstitusional tuh tanpa menyediakan kolom kosong. Nah, itulah makanya maksud saya adalah kalau memang ada cerita-cerita yang lucu-lucu, kan Anda ini kan maju pada saat mendapatkan rekomendasi mewakili keinginan rakyat. Kemudian pada saat dilaksanakan pilkada, Anda juga dipilih oleh rakyat. Walaupun tiba-tiba didiskualifikasi seperti Banjarbaru itu, padahal dia menang, ya berjuang aja. Oke. Apa yang terjadi di Jakarta ini harusnya jadi penyemangat daerah lain untuk membuka misteri-misteri yang ada di daerah itu. Ada apa? Misalnya ada cuma 60% partisipasinya, ada yang 50% partisipasinya. Ada apa? Lihat Jakarta. Mereka tidak menyerah begitu saja. Kayak lagunya The Massive ya, jangan menyerah. Gitu. Jadi yang lain ikut aja. Ini berjuang bukan untuk kemenangan Anda, tapi untuk kepentingan rakyat. Mantap, cakep. Iya, terlepas dari apapun hasil gugatannya, yang penting adalah evaluasi ke depannya agar pelaksanaan pilkada ke depannya juga menjadi lebih baik dari yang sudah berlangsung saat ini. Terima kasih semuanya, Mbak Titi, Mas Billy, Bang Henry, sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.